Hari ini kita akan belajar tentang homogenitas dengan menggunakan uji Bartlett. Ini materi terkhusus buat mahasiswa yang belajar statistik inferensial. Untuk mengetahui lebih lanjut, perhatikan dulu cuplikan setelah ini. Terima kasih. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang homogenitas dengan menggunakan uji varians. Jadi pada konten kali ini kita akan membahas tentang homogenitas dengan menggunakan uji Bartlett ya. Nah, kita menggunakan dengan uji Bartlett. Jadi di sini ada dijelaskan misalkan sampel berukuran N1, N2 sampai NK ya kan. Jadi maksudnya banyak sampel yang digunakan. Banyak sampel yang digunakan itu sebanyak N1, N2 sampai NK dengan data YIJ ya. Jadi di situ ada pemisahan YIJ itu maksudnya 1 sampai K, kemudian J-nya juga sampai 2 sampai NK. Dan hasil pengamatan telah disusun seperti dalam tabel di bawah ini. Jadi misalnya kalau misalnya dibuat dalam bentuk soal, maka dipaparkan seperti model ini. Jadi dibuatlah data hasil pengamatan. Ini populasi 1, yang ini yang kolom kedua, ini kan kolom pertama ya, ini kolom pertama. Terus ini kolom kedua. Jadi anggap bahwa ini kan untuk data hasil pengamatan, tetapi ini populasi pertama, populasi kedua, populasi ketiga dan sampai populasi ke selanjutnya. Jadi kan pasti masing-masing populasi ini kan pasti berbeda-beda jumlah sampelnya seperti itu, ya kan? Pasti berbeda-beda, tapi ada juga yang kemungkinan sama. Kemudian setelah ada paparan soal yang seperti ini, kemudian untuk dalam penyelesaian soalnya mudah sekali. Kita boleh atau kita dibantu dengan menggunakan tabel ini. Jadi untuk lebih mudah kita menggunakan tabel biar kita lebih mudah untuk memahami. Jadi sampel ini maksudnya yang dari populasi ya. Ini yang dari populasi tadi. Ini yang 1, 2 sampai K. Ini tadi kan 1 nih bentar ya. 1, 2 sampai ke K. Jadi di sini tempatnya di sini sampel ke ini, tapi dia ke bawah. Kalau tadi kan ke samping ya, urutan 1, 2-nya, tapi kalau untuk sampel dia urutannya ke bawah. Jadi misalnya ada beberapa sampel. Di sini sampelnya sampai K ya, di contoh ini sampai K. Jadi misal sampel pertama kan DK ini sama seperti di di uji homogenitas yang pertama kemarin yang varians. DK itu kan diperoleh dari jumlah sampel dikurang 1. Jadi sama seperti di sini. Misalnya sampel yang pertama, cari tahu berapa sampelnya, berapa jumlah sampelnya, baru kurang 1, itulah DK-nya. Ya. Begitu juga dengan sampel kedua. Misalnya cari tahu dulu berapa sampelnya, cari tahu jumlah sampelnya. Jadi untuk mengetahui DK di sampel kedua, kurangi 1, dapatlah di situ DK-nya. Kemudian selanjutnya di kolom yang ini, itu 1 per DK, berarti 1 per hasil pengurangan yang di sebelah kirinya. Yang N1 kurang 1 tadi, yang N2 kurang 1. Jadi 1 per N1 kurang 1, berapa tadi pengurangannya. Setelah itu masing-masing sampel itu ya kan, masing-masing sampel kamu cari tahu berapa nilai variansnya ini berapa nilai variansnya, baru kemudian setelah kamu dapat nilai variansnya, kamu cari nilai logaritma variansnya ya kan, kamu cari nilai logaritma variansnya, baru kemudian yang kolom terakhir ini itu DK kali logaritma varians ya kan. Jadi kalikan aja hasil DK tadi dikali dengan logaritma varians itu, sehingga nanti dapat hasilnya. Ingat ya, sekali lagi, kalau untuk yang kolom terakhir ini kan tadi ada nilai DK-nya di sini kan. Suruh kalikan aja di bagian sini. Kalikan, dapatlah ini nanti. Bisa ya yang kolom ini? Bisa ya. Oke. Selanjutnya
Jadi dari tabel di atas hitunglah nilai-nilai yang dibutuhkan. Nah, kalau dulu-dulu kan kita biasanya mencari nilai varians satu-satu. Sekarang kita akan mencari nilai varians gabungan dari semua sampel. Kalau kemarin kan yang saya kasih contoh di uji varians itu untuk satu sampel aja untuk mencari variansnya, ya kan? Nah, di sini kita menggunakan beberapa sampel. Jadi misalnya ini kan dia pakai sigma ya. Jadi sigma N1 kurang 1 S1 pangkat 2. Jadi mulai dari sampel pertama, sampel kedua, sampel ketiga, kamu jumlahkan semuanya. Ya, kamu jumlahkan semua. Kamu sigmakan. Kamu sigmakan. Kemudian harga satuan B dengan rumus ini. Berarti kan tadi dapat logaritma S pangkat 2 ya kan? Kan S pangkat 2 kan udah dapat variansnya kan? Kemudian cari logaritmanya, baru kemudian kalikan kalikan dengan sigma, jumlahkan nilai DK tadi. Kan NI di sini kan NI kurang 1 kan, berarti terserah mau berapa sampelnya, boleh jadi N1 kurang 1, N2 kurang 1, N3 kurang 1, terserah berapa banyak sampel yang di sana yang mau kita cari. Misal sampai N5 kan, berarti N1 kurang 1 ditambah N2 kurang 1, N3 kurang 1, N4 kurang 1, tambah N5 kurang 1. Itu dijumlahkan, baru kemudian dikalikan dengan logaritma S pangkat 2. S pangkat 2 itu hasil dari ini. Hasil dari varians gabungan tadi. Kemudian baru kemudian uji Bartlett digunakan statistik di Cheese kuadrat. Jadi kita menggunakan uji Bartlett ya kan. Jadi Cheese kuadrat pakai sama dengan ln 10. Ini udah ditentukannya ln 10 2,3026. Baru kemudian B. Kan tadi B-nya kan udah dapat ya di atas ya. Ini kan udah dapat B-nya. Kemudian kurang sigma N kurang 1 log SI pangkat 2. Jadi yang bagian sini tadi, ini kalau misal udah dicari hasilnya, jumlahkan dari sampel pertama sampai ke selanjutnya, cari berapa jumlahnya semua. Misalnya di sini jumlahnya berapa, di yang baris kedua berapa, dan baris ke selanjutnya berapa jumlahnya. Karena nanti jumlah itu kita gunakan di bagian terakhir ini. Jadi kalau udah kita dapat yang di tabel tadi, maka tinggal mengurangi dengan nilai hasil ini. Jadi B dikurang ini. Mudah ya? Oke. Di sini ada contoh, ya kan? Di sini ada contoh. Dia kan di sini sebenarnya juga pakai tabel, ya kan? Jadi kalau misalnya kita punya tabel mungkin lebih mudah. Jadi di sini katanya bahwa jika G square itu lebih besar dari G square 1 kurang alfa K kurang 1, maka H0 ditolak. Ingat ya, jika G square-nya lebih besar atau sama dengan X G square 1 kurang alfa K kurang 1, maka 0 ditolak. Tetapi jika misalnya G square-nya kurang dari atau sama dengan G square 1 kurang alfa kali K kurang 1, maka H0 diterima. Itu yang perlu diingat. Nah, ini contohnya. Di sini kan seperti yang saya jelaskan tadi, di sini kan ada beberapa populasi ya. Jadi populasi 1, 2, 3, 4. Jadi paparan soalnya sama seperti ini. Nah, kemudian cuman di soal ini kan udah ditentukan. Enggak. Ini dicari sendiri. Jadi misalnya sampel pertama, sampel kedua, sampel ketiga, sampel keempat, itu masing-masing cari nilai variansnya ini dicari nilai variansnya dengan menggunakan rumus yang biasa, ya kan? Dengan menggunakan rumus yang biasa, dengan menggunakan rumus ini. Bentar ya. Yang soal kemarin boleh digunakan rumus itu. Ini rumus ini boleh digunakan ini boleh. Atau rumus yang pernah saya jelaskan dulu, ya kan? Rumus yang pernah saya jelaskan dulu. Oke. Jadi masing-masing sampel itu kamu cari ininya nilai variansnya. Setelah itu, ini nih hipotesisnya.
kan ada 4 sampel ya. Jadi kan H0-nya itu bahwa semua sampel itu sama, semua populasi itu sama. Tapi H1-nya ternyata nggak semua populasi itu sama, ya kan? Tapi kita menggunakan dia yang varians karena memang kita membandingkan variansnya. Oke, nilai alfanya kita menggunakan 5% atau 0,5. Oke. Kemudian sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kan di situ tadi ada 4 populasi ya. Jadi dibuat dalam 4 sampel. Itu kan kalau sampel kan dari populasi. Jadi ini sampel pertama, kedua, ketiga, keempat. Kemudian DK. Tadi kan yang sampel pertama jumlahnya itu 1, ini yang sampel pertama ya. Ntar. 1, 2, 3, 4, 5. Kan 5 kan? Jadi karena 5 kurang 1, dapatlah dia 4. Nah, ini dapat ya. Mestinya kan 5 di sini kan. Tapi karena rumus DK itu 5 kurang 1 atau N1 kurang 1, maka dapatlah 4. Sama seperti yang seterusnya, sama perlakuan yang sama. Kemudian 1 per DK, berarti 1 per 4 dapatlah 0,25. Kemudian yang ini simpangan baku yang varians tadi ini yang didapat tadi ini ini 29,3, taruhlah di sini. Begitu juga dengan sampel-sampel selanjutnya. Baru kemudian cari logaritma yang logaritma 29,3, ya kan? Logaritma 29,3 dapat 1,4669. Baru kemudian setelah dapat 1,4469, baru kemudian DK yang ini kalikan dengan nilai ini, ya kan? Sehingga dapatlah 5,8675. Oke. Nah, ini juga tetap kamu jumlahkan DK-nya, ini juga tetap kamu jumlahkan, ini tetap kamu jumlahkan. Terus ingat ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misal udah dapat kolom terakhir ini semua ini sampai sampel terakhir, maka jumlahkanlah ini karena nanti nilai ini kita gunakan pada saat mencari nilai chi-square hitungnya. Bisa ya? Oke. Yang varians gabungan tadi berarti yang rumus yang ini tadi. Biar mengingatkan kembali, ini menggunakan rumus yang ini Oh iya, ini menggunakan rumus. Jadi jumlah sampel dikurang 1, kemudian kali varians tertentu. Misalnya jumlah sampel kelas 1 dikali varians kelas 1 ditambah jumlah sampel kelas 2 dikali varians kelas 2, seperti itu dan selanjutnya. Jadi di sini juga dilakukan. Ini perhatikan. Nah, ini kan 4 itu kan jumlah sampel kelas 1 dikurang 1 kali variansnya. Ini jumlah sampel kelas 2 dikurang 1 dapatlah 4 kali varians kelas 2 sampai seterusnya. Kemudian ini penjumlahan ini N1 sigma, kan tadi dia pakai sigma NI kurang 1 kan, berarti 4 tambah 4 tambah 3 tambah 3 ini udah di masing-masing sampel ini udah dikurang-kurang 1 sehingga dapat dia 4 tambah 4 tambah 3 tambah 3. Sehingga setelah kamu jumlahkan, kamu kalikan, kamu tambahkan, kemudian kamu bagi, dapatlah dia 26,6. Setelah dapat S gabungannya, baru kemudian cari nilai logaritmanya. Logaritma gabungannya berarti log 26,6 itu dapat 1,4249. Kemudian nilai B-nya, berarti kan tadi udah dapat nilai logaritma S pangkat 2-nya kan. Berarti kita akan mencari nilai ini sekarang ini berarti 1,4249 kali 14. Jadi kan kalau kali iya kan disigmakan berarti NI kurang 1 berarti karena disigmakan berarti N1 kurang 1 ditambah N2 kurang 1 berarti berapa jumlah di kelas pertama dikurang-kurang 1. Begitu juga dengan kelas 2 sehingga dapatlah dia 14, ya kan? Seperti ini, 4 tambah 4 seperti ini seperti ini. Jadi 4 tambah 4 kan 8 tambah 6 dapatlah 14. Baru kemudian kalikan sehingga dapat 19,9486. Sehingga untuk chi-square hitungnya dapatlah, tadi kan udah ditentukan nilai len-nya 2,3026. Berarti B-nya dapat tadi kan 19,9486. Kemudian yang ini, yang di tabel ini tadi ini makanya tadi saya suruh untuk dihitung. Dapatlah jadinya 0,063. Oke, ini 0,063. Oke, derajat bebas. Derajat bebas ini maksudnya DK ini DK untuk keseluruhan kan sampelnya 4 ya, 4. Jadi DK-nya diperoleh dari jumlah sampel semua kurang 1.
Jadi DK sama dengan 3. Ingat ya, derajat bebas ini yang terakhir, yang paling terakhir itu jumlah sampel tadi kan 4 ini ya. Jumlah sampelnya kan 4 ini, 1, 2, 3, 4. Jadi karena DK terakhir maka kurang 1 untuk membandingkan nanti di bagian terakhir. Kemudian nilai ininya alfanya 5%, DK-nya oke. Dari tabel distribusi Sukada dengan DK. Kemudian kita akan bandingkan sekarang ya. Alfanya 5% dengan DK 3 didapat ini C-square 0,95, 3 dapat 7,81. Daerah penolakan menggunakan rumus 0,063 kurang 7,81. Berarti kurang ya. Kurang berarti H0 diterima, H1 ditolak. H0 diterima, H1 ditolak. Kita perhatikan di sini tadi. H0 diterima. Ini karena C-square hitungnya kurang dari C-square tabel, maka H0 diterima, ya kan? H0 diterima karena C-square dihitungnya. Ini C-square hitungnya kan tadi kan 0,063, sementara tabelnya 7,81. Berarti H0 diterima, H1-nya ditolak. Artinya kan tadi hipotesisnya ini kan. Bentar. Ini kan tadi hipotesisnya. Jadi karena H0-nya ditolak, H0-nya diterima, H1-nya ditolak, itu berarti keempat sampel itu homogen, ya kan? Keempat sampel itu homogen atau sama, ya kesimpulannya. Jadi karena C-square hitungnya kurang dari 7,81 itu C-square tabelnya, maka H0 diterima, H1 ditolak. Artinya bahwa keseluruhan varians ini sama dengan alfa, sama pada alfa 0,05. Oke. Paham ya? Terima kasih. Di sini pemaparan materi homogenitas dengan menggunakan uji Bartlett. Jika ada pertanyaan silakan ditanya melalui kolom komentar atau boleh juga melalui grup WA. Terima kasih.